Pemirsa, hujan deras di Jakarta ini tidak hanya membuat banjir menggenang, tetapi juga membuat warganya was-was dengan pohon tumbang. Jadi tetap waspada bagi warga yang hendak keluar rumah. Karena menurut BMKG, hujan akan berlangsung hingga 3 November mendatang. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terlibat kasus narkoba, polisi tangkap artis Onadio Leonardo atau Onat bersama istrinya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Belasan pekerja seks komersil yang nekat beroperasi pada siang hari di Sidoarjo, Jawa Timur digerebek Satpol PP. Sementara itu di Makassar, polisi juga gerebek rumah yang dijadikan tempat pesta miras dan narkoba. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol Pamung Praja menggerebek sejumlah bilik kamar di kawasan Kerumbung, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia ini, petugas menemukan 15 pekerja seks komersial yang nekat beroperasi pada siang hari. Mereka melayani para hidung belang dalam bilik kamar yang dibangun secara ilegal. Untuk mengelabui petugas, beberapa di antara mereka menyamar sebagai penunggu warung di pinggir jalan. Dalam razia yang dilakukan sekitar 2 jam itu, petugas menjaring 15 orang PSK dari luar daerah dan 2 orang lelaki hidung belang. Belasan PSK dan 3 lelaki hidung belang kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo untuk didata. Mereka kemudian diserahkan ke Liponsos Sidoarjo untuk menjalani pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra News melaporkan. 2 warga negara asing ugal-ugalan mengendarai motor gede dan mengeroyok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di tempat lain, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran terekam video amatir warga. Video amatir merekam aksi ugal-ugalan 2 WNA asal Irak di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya akhirnya diamankan petugas keamanan kampus Universitas Hasanuddin Makassar usai bertikai dengan pengendara lain. Diduga mereka tak terima saat ditegur warga. Selain berkendara dalam kondisi mabuk, mereka juga tidak mengenakan helm, sementara kendaraannya menggunakan knalpot brong dan plat nomor palsu. Akibat perbuatannya, keduanya kini harus berurusan dengan anggota Polrestabes Makassar, sementara kendaraan mereka disita. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun diserang sekelompok gajah liar. Korban yang mengalami luka serius di sekujur tubuhnya itu terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Anak kecil umur 3 SD sana pijak gajah. Siapa namanya? Citra. Beginilah kondisi bocah perempuan yang tak sadarkan diri setelah diinjak oleh seekor gajah liar di tengah kebun sawit dekat rumahnya di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.
Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan perut dan dalam perawatan di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Kejadian bermula saat tiba-tiba sekelompok kawanan gajah liar datang ke depan rumah korban. Merasa terancam, sang ayah, ibu dan 4 anaknya mencoba melarikan diri, namun korban terjatuh. Seekor gajah liar langsung menginjak korban hingga tak sadarkan diri. Selain menyerang bocah, kawanan gajah liar yang diperkirakan berjumlah 8 ekor itu juga merusak rumah korban hingga berantakan. Polisi dan pemerintah desa berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau untuk menghindari konflik manusia dengan gajah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal News melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca buruk, kapal cepat bermuatan 20 penumpang terbalik di perairan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Para penumpang dan ABK ini selamat dalam kejadian itu. Ini dari Tonan dari Kawasi. Kalau buat Para penumpang kapal cepat perdana dievakuasi setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik dihantam ombak di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di antara para penumpang terdiri dari wanita dan anak-anak. Beruntungnya insiden terjadi di pesisir pantai saat proses menurunkan para penumpang. Warga dan ABK yang selamat berupaya menyelamatkan para penumpang yang masih terjebak di dalam badan speedboat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Kejadian tersebut diakibatkan karena cuaca buruk yang terjadi pada pagi hari tadi sehingga mengakibatkan terbaliknya speed yang sedang menurunkan penumpang. Untuk penumpang yang berjumlah 20 orang, alhamdulillah semuanya selamat dan saat ini penumpang tersebut sudah dievakuasi di daerah Kawasi. Kapal cepat bertolak dari Kecamatan Lawi Obi menuju Desa Kawasi. Namun di tengah jalan kapal terbalik diterjang ombak akibat cuaca buruk. Sementara itu dibantu warga, badan speedboat telah dievakuasi ke tepi pantai. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka-luka. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil milik warga di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim reaksi cepat BPBD Jakarta mencatat 5 mobil terdampak pohon tumbang imbas hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka-luka. Korban yang sempat tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak menyangka pohon besar di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bisa tumbang bahkan tercabut dari akarnya. Padahal Pramono menyebut pohon-pohon di wilayah tersebut sudah melalui proses perawatan rutin oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Ia memerintahkan agar perawatan dilakukan lebih ekstra. Hingga akhir Oktober 2025, Pramono menyebut Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta telah memeriksa kesehatan lebih dari 5.700 pohon dan memangkas lebih dari 62.000 pohon di berbagai titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan belasungkawa kepada korban yang tertimpa pohon tumbang di Dharma Wangsa Kamis sore. Pemprov Jakarta ini menanggung seluruh biaya pemakaman dan juga perawatan korban. Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya 1 orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis siang. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, 5 unit mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka.